Kita ketemu Lisa sekarang. Kehormatan sekali Pak Remo datang ke sini, kantor saya loh. Ada apa ya? Oh, atau kita obrolin di kantor saya aja, ya? Suster, Iya, Bu. ada yang saya mau tanyain masalah Ibu, Putri. Bapak tadi bilang mau ke sini, tapi ternyata ada urusan mendadak. Ibu sekarang udah enakan kan? Ibu udah enakan, Put. Tadi juga infusnya dokter udah suruh buka. Yaudah kita pulang yuk. Suster ini harus segera pergi dari sini sebelum Putri tuh dengar suara hatinya. Anaknya ya, Bu. Iya, anak saya. Cantik ya anaknya. Makasih. Ayo kita pulang. Makasih, Sus. Iya. Kenapa ibu itu jutek banget ya sama saya? Padahal kan saya nanya baik-baik. Apa jangan-jangan ibu itu ngenalin saya ya? Dan saya tuh ingat betul, Sus. Ibu itu melahirkan 20 tahun yang lalu. Bayinya itu meninggal. Tapi ibunya itu tidak tahu kalau bayinya itu sudah meninggal, Sus. Apa benar dia suster yang bantu aku waktu melahirkan Putri dulu? Kenapa aku sama sekali nggak inget ya? Tapi kenapa dia bilang kalau anak yang aku lahirkan dulu meninggal? Terus cara dia nata Putri tadi juga aneh. Ibu, aku perhatiin setelah dari klinik, ibu kayak gelisah gitu. Ibu baik-baik aja kan? Kalau ibu masih ngerasa sakit, ibu bilang aja sama aku. Ibu udah baik kok, Put. Ya udah, kamu ke kantor ya. Biar kamu meetingnya nggak kesiangan, sayang. Emang nggak apa-apa, Bu, kalau aku langsung kerja. Aku bisa kok temenin ibu seharian. Nanti aku tinggal bilang sama HRD, hari ini aku izin aja kerjanya. Jangan, Put. Ibu tuh nggak mau orang-orang kantor kamu jadi mikir kamu yang enggak-enggak. Mentang-mentang kamu deket sama pangeran kan? Ya udah, ibu antar kamu ke kantor ya. Ya udah kalau gitu. Tapi ibu janji ya, ibu sampai rumah langsung istirahat. Jangan capek-capek, jangan stres. Iya, sayang. Damar, ini mampir dulu ke kantor Putri ya. Kita drop Putri di sana. Baik, Bu. Damar anterin ke sana. Gue ngerasa dari tadi, ibu kayak lagi gak pengen gue ada di deket dia. Makanya ibu maksa gue ke kantor. Ada apa ya? Apa ada yang lagi ibu sembunyiin dari gue? Masuk. Wow. Tumben ngetuk pintu. Ya kan kemarin kamu sendiri yang bilang, kalau mau masuk harus ketok pintu dulu. Kalau kamu datang ke ruangan saya ini mau ngajak saya berantem, mau buat masalah baru, mendingan kamu keluar. Karena saya sibuk banget. Termasuk untuk ngomongin kerja. Padahal saya baru aja mau ngajakin kerja sama.
cewek jutek banget sih. Sebenarnya gue malas berurusan sama Maura. Tapi supaya rencana gue berhasil, gue harus bisa deketin dia dan ambil hatinya supaya dia bisa percaya sama gue. Jadi kamu udah siap untuk kerja di sini, untuk ikuti semua aturan perusahaan ini? Saya siap. Oke. Kamu pelajari ini. Jam 3 nanti kita ada meeting. Kamu harus presentasiin di depan kita semua. Kamu kasih tahu ke kita apa rencana kamu untuk perusahaan ini ke depannya. Mau kamu bolak-balik berkas itu berkali-kali, kalau cuma kamu liatin doang, kamu nggak akan paham. Mending sekarang kamu balik ke ruangan kamu pelajari itu. Oke. Ingat, jam 3 nanti. Buktiin ke kita semua kalau kamu emang benar-benar serius buat kerja di perusahaan ini. Males banget gue untuk pelajarin ini semua. Dulu di kantor Bu Lisa gue gak pernah kayak gini. Gue datang ke kantor cuma untuk pura-pura kerja. Tapi kenapa sekarang jadi kayak gini sih? Dulu kamu di perusahaan saya bukan siapa-siapa, bahkan cuma pajangan doang. Kamu nggak punya jabatan apapun. Kalaupun ada, itu cuma buat menjaga image kamu di depan keluarga Putri. Tapi kamu nggak kerja apapun. Tapi kali ini, di kantornya Pangeran, kamu nggak bisa seperti itu. Kamu harus tahu seluk-beluk perusahaan itu kalau kamu mau ngancurin perusahaan itu, gak? Dari hal yang kecil sampai yang besar, bahkan rahasia perusahaan itu kamu harus tahu. Paham kamu? Tapi Bu, setahu saya, Pangeran itu orangnya teliti banget. Jadi kalau ada apa-apa sama perusahaannya, dia pasti tahu. Justru itu, Gak. Kamu harus bisa meyakinkan dia dulu. Kalau kamu mau membangun perusahaan ini sama dia, nanti kalau dia sudah lengah, baru kamu sikat. Ingat ya, kamu harus pakai cara yang cerdas, Gak? Mau gak mau gue terpaksa ikutin sarannya Bu Lisa. Gue harus jadi pegawai yang bener. Jangan sampai Pangeran curiga. Karena nganggap gue gak serius di kantor ini.
sambil gue pelajarin, gue akan share foto berkas ini ke Bu Lisa. Dan gue yakin ini semua bakal berguna untuk nyusun strategi ngancurin perusahaannya Pangeran. Lo lagi ngapain nggak? Oh, lagi pelajarin file perusahaan. Untung aja Pangeran gak ngeliat gue fotoin berkas-berkas ini. Gawat kalau sampai dia tahu. Oh iya, ngomong-ngomong lo ada perlu sama gue? Gue kesini gue pengen ngobrol sama lo. Karena gue kepingin banget lo jadi bagian dari inovasi perusahaan ini. Jadi kalau lo punya ide-ide atau mungkin, I don't know, apapun yang menarik masukan untuk perusahaan ini supaya bisa lebih maju lagi, lo bisa kasih tahu ke gue. Siapa tahu kita bisa mewujudkan semua angan-angan lo itu. Ya, sebenarnya gue belum cukup berpengalaman sih dalam dunia seperti ini. Tapi pelan-pelan gue akan coba untuk belajar. That's great. Yang jelas, gue pengen membantu lo dan support perusahaan ini supaya berkembang lebih baik. Gue percaya sama lo. Pak Pangeran. Iya sayang. Ini kan kantor. Kamu masa manggil aku sayang-sayang? Emangnya kenapa? Kan nggak ada orang lagi di sini. Cuman ada adik saya doang. Dan dia nggak masalah kok. Iya kan nggak? Sih. Aku serius nih. Ya udah, ibu gimana? Keadaannya udah lebih baik sekarang. Sekarang semua orang udah pada ngumpul di ruangan kamu buat meeting. Oke, kita ke sana sekarang. Gak, duluan ya.